Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu SSD SATA 3 yang ada di sini. Ini terbilang keluaran terbaru lah. Ya dimana mereknya dari Paradox Gaming serinya Core yang ada di sini. Sangat simpel sekali dari segi packagingnya ini ya. Bentuk boxnya ada juga di sini serinya SATA 3. Ada yang serinya NVMe juga seperti contoh yang ada di sini. Tapi kalau yang ini saya akan review di video kedepannya aja. Yang pertama di SATA 3 dulu yang ada di sini. Untuk yang ini, dia tuh dibanderol dengan harga 300 ribuan atau bisa dibilang 300 sampai 330 ribu yang serinya 256 GB. Kalau yang 120 GB harganya sekitar 200 ribuan seperti gambarnya yang ada di sini untuk harganya. Dan di sini yang 256 GB apakah worth it atau tidak di harga yang murah 300 ribuan untuk yang ini. Dan seperti biasa nanti saya akan reviewnya dari segi suhunya, booting Windowsnya, membaca maupun menulisnya, serta transfer filenya bagus atau tidak menggunakan SSD ini, Paradox Gaming Core. Sebelum saya juga membaca spesifikasinya yang ada di sini, dia juga mereviewnya. Jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjut saja untuk yang pertama dari segi boxnya yang ada di sini. Untuk spesifikasi lengkapnya ya, dia itu masih kurang dari segi membaca maupun menulisnya tidak ada di sini, ya. Dia itu cuma garansi 3 tahun. Garansi 3 tahun tersebut dari Foxhound, jadinya aman lah. Dan untuk speknya yang ada di sini, dia itu cuma menjelaskan modelnya 2,5 inch dengan kecepatan 6 GB per second, serta size-nya ya sama seperti pada umumnya lah. Dan juga di sini voltage-nya 3,3 volt dan juga suhu temperaturnya 40 sampai 85 derajat. Ya simple sih. Tapi setelah saya cek di website untuk membaca maupun menulisnya, kalau yang serinya 256 GB, dia itu up to-nya untuk membaca 510 dan juga menulisnya 430. Karena di setiap ses atau setiap soreknya ini yang 128, 256, 512 dan juga 1 tera, dia itu beda-beda kecepatannya. Ini ya. Saya buka dulu dari segi packaging yang ada di sini. Dan seperti ini isinya, nggak ada apa-apa. Untuk SSD-nya ini, dia tuh sama seperti pada umumnya lah, yang dimana dari segi bentuknya cuma ada cetakan aja, Paradox Gaming Core SATA 3 SSD Solid State Drive. Dan di belakang sini dia ada tulisannya juga, tulisan atau stiker lah dari segi serial numbernya, dan juga ada garansi 36 bulan dan juga tipenya 256 GB. Cuma seperti itu aja untuk simpelnya. Dan seperti ini dari segi bentuknya ya, seperti ini sangat simpel sekali, hampir sama pada umumnya, tidak ada yang membedakan lah. Tetapi ini terbilang SSD baru saja terjun lah di kalangan SSD untuk mereknya Paradox Gaming Core. Dan nanti kita akan lihat aja apakah ini worth it atau tidak di harga 300 ribu untuk kalangan 256 GB ya. Bisa dibilang termurah sih, karena harga SSD sekarang itu pada turun-turunnya. Jadi apakah ini worth it atau tidak di harganya segitu. Itu aja dari saya, kita lanjut saja untuk mereview ini SSD-nya Paradox Gaming Core. Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD Core Paradox Gaming. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 18 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Karena standarnya SSD SATA 3 di 25 detik. Kalau yang ini di bawah 20 detik terbilang cepat. Dan terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performa maupun suhunya, yang dimana ini 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya 30 derajat terbilang dingin kalau yang ini, terkadang di 40 derajat sih untuk rata-rata SSD, tapi kalau yang ini di 30 derajat terbilang dingin untuk yang ini. Dan jika kita cek di bagian informasinya apakah ada SSD controller atau tidak, dan kita cek dia itu tidak ada, yang dimana dengan harga murah tidak ada SSD controller ya nggak masalah sih kalau menurutku yang ini, berbeda dengan merek yang lainnya yang lebih tinggi. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi membaca maupun menulisnya. Untuk membacanya dia mendapatkan 539 dan juga menulisnya 452 MB per second. Dan jika kita bandingkan dari segi yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 510 per 430. Dan kalau kita lihat, dia itu melebihi semua dari segi membacanya maupun menulisnya, up to sampai 30 lah. Kurang lebihnya seperti itu, jadi bisa dibilang ini bagus. serta TBW SSD ini 256 GB dia itu sampai 100 TB.
bisa dibilang tahan lama lah untuk yang ini. Lanjut yang terakhir dari segi transfer file, yang dimana menggunakan SSD NVMe Kingston dan juga SSD Paradox Gaming yang SATA 3 dengan ukuran file 61 GB. Ini file game. Untuk yang pertama dari segi NVMe Kingston ke Paradox Gaming dulu. Untuk awalannya dia itu mulai dari 1 GB per second, lalu turun cepat ke 400 MB per second, dan lalu stabil di antara 300 sampai 400 MB per second sampai diproses 50%. Dan setelah itu, dia tuh mulai turun di saat 67%. Turunnya tersebut ke puluhan megabit per second. Seperti contoh di angka 10 sampai 50 megabit per second sampai selesai untuk yang ini. Bisa dibilang ini kurang bagus sih. Dari mulai tengah sampai ke akhir. Sedangkan di awalnya dia tuh bagus. Dan selanjutnya jika lo dibalik dari SSD Paradox Gaming ke NVMe Kingston, filenya juga sama 61 GB yang tadi. Awalannya dia itu mulai dari 50 megabit per second, lalu naik lagi perlahan ke 400 megabit per second, dan dia itu stabil naik turun di angka 300 sampai 400 megabit per second sampai di angka 60%. Dan lalu turun ke 100-an megabit per second cuma sebentar aja, dan lalu naik lagi stabil di angka 300 sampai 400 megabit per second sampai selesai. Bisa dibilang dia itu stabil, meskipun cuma ada lonjakan turun sedikit di 100-an, tapi cuma sebentar aja, dan lalu naik lagi untuk yang ini. Serta bisa disimpulkan untuk transfer file dia tuh cukup bagus, tidak terlalu bagus banget lah, karena yang pertama tersebut dia tuh kurang stabil di 400-an sampai ke 10 sampai 50 megabit per second. Yang kedua, dia tuh terbilang stabil, meskipun turun sedikit tapi ya nggak masalah untuk yang itu. Jadi bisa dibilang ini cukup bagus. Lanjut ke kesimpulan semuanya. Dan kalau menurutku ini pribadi terbilang bagus, yang dimana dengan harganya yang murah, mulai dari 200 ribuan yang dimana storage nya 128 GB, yang paling kecil kalau yang saya pakai ini dia tuh 256 GB dengan harga 300 ribuan. Jika kita lihat dari segi booting Windows-nya dia itu bagus, terbilang cepat, HD Sentinel-nya dia itu juga bagus, suhunya dingin, dan juga tidak ada SSD controller. Wajar sih di harga murah. Kristal disk-nya dia itu juga bagus, TPW-nya juga tinggi 100 TB, serta transfer file-nya terbilang cukup bagus aja untuk yang ini. Wajar lah bisa dibilang bagus untuk saat ini. Dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk SSD Core Paradox Gaming. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya menarik review power PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.